Hai semua, nama aku Muhammad Ardiansyah. Saya dari Prodi Arsitektur Universitas Negeri Malang, dan di sini saya akan mempresentasikan perencanaan Institut Kesenian saya. Yang pertama, ini konsep saya Tridaya Samgita Akasa. Apa itu Tridaya Samgita Akasa? Tri yang berarti tiga, Daya yang berarti kekuatan, Samgita yang berarti keselarasan atau harmoni, Akasa yang berarti ruang atau langit yang melambangkan keterbukaan. Selanjutnya ini ada saya terjemahkan. Dari cipta ada imajinasi, kreativitas, inovasi. Dari karsa ada kolaboratif, interaktif, dan eksploratif. Dan yang ada rasa yaitu kebebasan, ketenangan, dan berekspresi. Ini yang tadi domain non-art, dan ini saya terjemahkan dari semua tadi menjadi domain art. Ada visual, pencahayaan, bentuk material, dimensi, ruang komunal, dan audio. Dan ini karakteristik masing-masing visual. Ada menarik, jelas, unik, pencahayaan, ada terang, nyaman, pas, bentuk, ada sederhana, beragam, dinamis, material, ada aluminium, kaca, beton, expose, dimensi, ada luas, pas, fleksibel, ruang komunal, ada terbuka, ramai, bersama, dan ada audio, tenang, jelas, dan nyaman. Nah, ini penerapan saya. Visual, saya akan membuat fasad minimalis, warna netral, putih abu, hitam, coklat, dan permainan bidang kotak. Dan juga kaca lebar untuk kesan terbuka dan modern. Pencahayaan ada skylight untuk pencahayaan alami, lampu gantung di area diskusi, lampu taman dengan intensitas hangat, dan selanjutnya bentuk. Ada bentuk kotak bertumpuk yang saya terapkan untuk bangunan, overhang duct untuk shading, dan kanopi datar di area masuk. Dan ini yang sebelah kanan ini ada contoh-contohnya. Dan selanjutnya ada material. Material saya menggunakan secondary skin, baja atau aluminium perforat dibuat pola artistik, dan ada polyset konkret kuat industrial mudah dirawat. Dan saya menggunakan batu alam, paving block, jalur pedestrian. Dan selanjutnya dimensinya grid struktur rapi dan memudahkan pembagian ruang. Dan di perencanaan nanti ruangnya harus tanpa sekat, dan plafonnya agak tinggi untuk mengurangi panas. Ruang komunal, gazebo saya taruh di area taman, ada gazebo di tempat diskusi, dan taman dilengkapi tempat duduk. Dan terakhir ada audio, vegetasi di area luar untuk meredam suara. Jadi di sebelah jalan-jalan itu yang tampak saya kasih itu tanaman yang untuk meredakan suara. Dan ini ada air mancur yang saya terapkan nanti dalam desain di danau saya. Dan ini analisis set orientasi matahari. Panas matahari paling kuat berasal dari sisi barat tapak. Responnya adalah meminimalkan bukaan tanpa pada sisi barat dan menggunakan secondary skin untuk vegetasi untuk mereduksi radiasi panas ke dalam bangunan. Ada arah angin rata-rata bergerak dari barat daya timur laut. Respon desainnya adalah menerapkan ventilasi silang, cross ventilation melalui penempatan jendela yang strategis agar aliran udara tetap. Kebisingan, sumber bising utama yang paling besar adalah dari kendaraan jalan raya sisi selatan depan tapak. Responnya adalah menempatkan bangunan sedikit lebih jauh dari jalan utama dan area publik sebagai pembatas buffer, dan menggunakan pagar atau tanaman rapat di bagian depan. Akses dan sirkulasi, akses masuk berada di jalan utama yang berisiko macet. Responnya adalah menyediakan area masuk entrance yang cukup lebar serta sirkulasi kendaraan satu arah di dalam tapak untuk menghadiri penumpukan, dan menambahkan satu lagi gerbang untuk akses keluar. Utilitas, jaringan listrik dan drainase kota tersedia di sepanjang bahu jalan. Responnya menempatkan panel utama listrik yang mudah dijangkau untuk pemeliharaan dan merancang saluran air kotor tapak yang terintegrasi dengan baik kontrol sebelum dibuang ke dalam saluran utama. Dan ada vegetasi, menambahkan pepohonan di area terbuka, iklim batas lahan untuk menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk dan asri.
Contohnya ini presiden saya ambil diisi ISB, isi Bali, dan ini kesimpulan dari presiden saya. Jurusannya saya nanti ada seni pertunjukan, seni rupa, desain, komunikasi visual, dan media rekam. Pelakunya ada dosen, pengelola, mahasiswa, dan tamu. Jadi aktivitasnya pembelajaran, praktik, bimbing rapat, mengelola data akademik, belajar organisasi mahasiswa, melakukan administrasi, mengunjungi pameran. Ruang-ruangnya ruang studio, workshop, produksi, ruang kelas, teori, galeri, pameran, dan gedung pertunjukan. Tata masanya nanti saya terapkan pola masa klaster. Durasinya ada akademik, administrasi, public service. Fasilitas masjid, masjid, ada gedung serbaguna, lapangan, kantin, parkiran, perpustakaan, dan ATM. Fasilitas rektorat. Ruangnya ada ruang rektor, wakil rektor, ruang rapat pimpinan, dan evaluasi. Yang ketiga, ruang administrasi dan perencanaan. 4, ruang keuangan dan kerjasama. 5, ruang arsip dan data. 6, ruang IT, toilet, dan musola. Gedung seni pertunjukan ada ruang dosen, ruang kelas teori, studio pertunjukan, ruang produksi atau artistik, aula latihan, gudang properti, ruang kontrol, sound, dan selanjutnya. Ada gedung seni rupa, desain, dan media rekam. Dan ini ada fasilitas penunjang, ada masjid, gedung serbaguna, lapangan, kantin, parkiran, perpustakaan, dan ATM. Dan ini di area utara saya taruh bagian privat karena jauh dari jalan raya utama, dan di tengah-tengah ini semi publik, dan paling depan ini publik. Dan yang hijau ini ada RTH. Dan di warna merah saya taruh zona akademik, di warna kuning zona penunjang, di depan zona administrasi, dan yang warna hijau RTH. Dan ini set saya. Zona akademik ada di bagian atas, seni rupa, di kafe, media rekam, bisa pertunjukan. Di penunjang ada perpustakaan, masjid, kantin, dan gedung serbaguna. Di bagian depan ada rektorat parkir, dan di bagian kanan sebelah timur ada danau dan zona terbuka hijau. Ini konsep masing saya ambil dari bentuk kotak geometri dasar, terus saya tekan lagi seperti ini, dan perubahan mesin dan elemen. Memodifikasi bentuk dasar. Mesin dasar diolah dengan membuatkan sudut bangunan untuk menciptakan estetika yang lebih lembut dan organik, serta memotong massa untuk menciptakan kaca selayar hias vertikal. Aplikasi material, pembelian material fasad, kontras kayu, logam hias, dan kaca, penambahan detail arsitektur seperti relik, balkon, bukaan jendela, dan furnitur internal serta elemen lingkungan. Dan ini gedung-gedung yang saya desain, ada gedung rektorat, ini gambar perspektifnya, gedung DKV, dan gedung perpustakaan. Ini interior di dalam ketiga gedung tadi. Ada ruang rapat rektorat, ada ruang kelas teori DKV, ada ruang baca perpustakaan. Dan ini area zona terbuka hijau, dikelilingi lampu dan danau serta air mancur. Ini tampak matalang dari atas masing-masing saya tadi. Oke, sekian dari saya. Saya Muhammad Adhansa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.